belajar tentang metabolisme mangan dan juga ya cukup sederhana ya, artinya, metabolisme zat gizi mikro seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, itu, prinsipnya adalah dia sebagai cameo atau bisa disebut pemeran pembantu lah kalau misalnya dalam film ya. Berbeda dengan metabolisme zat gizi makro. Kalau metabolisme zat gizi makro, zat gizinya itu menjadi pemeran utamanya, di mana dia harus diproses dari yang awalnya mungkin glukosa menjadi, glikogen, atau glukosa menjadi energi, atau lemak menjadi, apa namanya, energi, seperti itu. Jadi, eee, itu prinsip dari metabolisme zat gizi makro. Sementara untuk zat gizi mikro, konsepnya lebih sederhana. Karena tidak melibatkan perubahan dari, zat gizi tersebut. Katakanlah misalnya kita bicara tentang mangan gitu ya, maka mangan yang masuk ke dalam tubuh itu pasti akan sama seperti mangan yang dikeluarkan dari tubuh, seperti itu. Eee, Konsepnya seperti itu, sehingga dalam pembelajarannya ini akan jauh lebih sederhana, lebih gampang. Karena yang masuk pasti akan sama seperti yang keluar, seperti itu. Nah, eee bedanya apa antara mineral? Kalau mangan ini kan termasuk dia mineral ya, bukan vitamin. Kalau kita bicara tentang zat gizi mikro berarti kita juga perlu melihat dia sebagai apa, vitamin atau mineral. Kalau vitamin mungkin dia ada beberapa bentuk ya, ada bentuk yang aktifnya dan juga bentuk yang tidak aktifnya. Nah, untuk mineral ini, sedikit berbeda. Kalau mineral bisa dikatakan, dia tersedia dalam bentuk yang stabil dan terionisasi. Bentuk yang stabil ini maksudnya apa? Bentuk yang stabil ini kalau misalnya dia berikatan dengan garam atau berikatan dengan senyawa yang lain, sehingga dia tidak tersedia dalam bentuk bebas, istilahnya seperti itu. Atau, dia yang tersedia dalam bentuk yang sudah teroksidasi atau terionisasi, di mana, senyawa ini atau zat gizi ini itu bisa langsung diserap oleh tubuh dan tersedia bebas di alam, seperti itu. Sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh dengan, difusi pasif. Berbeda dengan nanti yang, dia terikat dengan protein atau garam tertentu, di mana dia perlu pemecahan yang lebih kompleks, gitu ya. Nah, eee, kita bahas dulu terkait mangan, fungsi dari mangan itu sendiri. Mangan ini merupakan mineral yang penting dalam beberapa proses ya, kaitannya dengan proses perkembangan, pencernaan, reproduksi, dan yang terpenting di sini adalah dia punya fungsi antioksidan. Kalau misalnya kalian belajar tentang efek antioksidan dari suatu senyawa, seperti misalnya vitamin C atau, vitamin E itu adalah antioksidan yang disebut sebagai antioksidan eksogen, yang dia tidak didapatkan atau tidak diproduksi oleh tubuh. Nah, mangan ini punya peran yang penting untuk fungsi antioksidan endogen atau antioksidan yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Contohnya nanti kita akan lihat, bagaimana sih peran dari mangan, dalam metabolisme ya, khususnya untuk mendukung fungsi, antioksidan endogen. Kemudian dia juga punya peran dalam produksi energi, respon imun, serta yang penting juga, yang terpenting di sini adalah dia punya, peran dalam regulasi aktivitas neuron. Jadi dia punya peran dalam, fungsi sistem syaraf, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan, entah itu, defisiensi mangan atau toksisitas karena kelebihan mangan, maka kita bisa bayangkan yang kira-kira terganggu itu apa. Termasuk ini tadi yang terkait dengan fungsi dari mangan, gitu ya. Jadi entah itu fungsi antioksidan, regulasi aktivitas neuron, atau mungkin yang terganggu justru yang berkaitan dengan respon imun, itu. Karena apa? Kembali lagi seperti yang saya pernah sampaikan, zat gizi mikro itu sejatinya adalah, punya peran pendukung. Dia fungsi utamanya itu sebagai kofaktor, termasuk juga mangan. Mangan ini punya fungsi utama sebagai kofaktor untuk enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme zat gizi makro, ataupun juga enzim-enzim yang berperan dalam proses, fisiologis tubuh yang lain, gitu ya. Kalau mangan sendiri itu dia punya
berperan sebagai kofaktor untuk enzim arginase, glutamin sintetase, pirufat karboksilase, dan juga SOD atau superoxide dismutase. Saya mau tanya, ada yang tahu arginase itu enzim yang berperan dalam metabolisme apa? Ada yang bisa jawab? Saya panggil ya. Friska Nursinta, ada? Friska? Ada, Bu. Ya, Friska bisa jelaskan nggak? Arginase ini enzim yang berperan dalam metabolisme apa, Sinta? Friska. Um, yang saya tahu sepertinya arginase ini membantu dalam proses ekskresi gitu, Bu. Ekspresi? Ekspresi apa? Urea. Urea. Hampir tepat ya, hampir. Sedikit lagi. Arginase ini dia punya peran untuk membreakdown arginin. Arginin itu asam amino ya, supaya dia menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu urea, sehingga dia bisa diekspresikan keluar dari tubuh. Itu ya, Friska ya. Nah, artinya apa? Ketika arginase ini fungsinya terganggu, entah karena kofaktornya yang tidak tersedia, atau mungkin juga karena faktor yang lain, maka proses pemecahan arginin menjadi urea atau ureum itu juga akan terganggu. Gitu ya. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, dia sebenarnya bukan pemeran utama gitu ya. Tetapi dia punya peran yang sangat penting. Artinya kita tidak boleh menganggap bahwa kekurangan maupun kelebihan zat gizi mikro itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu urgent untuk diselesaikan. Karena kita sebagai ahli gizi punya peran yang penting untuk memonitor apakah kecukupan zat gizi makro itu sudah seimbang dengan kecukupan zat gizi mikronya. Seperti itu. Makasih ya, Friska. Terus yang kedua ada glutamin sintetase. Glutamin sintetase ini punya peran yang sangat penting untuk sintesis glutamin. Saya tanya ke Soraya, glutamin ini apa, Soraya? Izin menjawab, Bu. Setahu saya glutamin sintetase itu enzim yang berperan dalam metabolisme nitrogen. Betul. Kalau saya tanya glutaminnya itu sendiri, dia termasuk apa, Soraya? Glutamin. Asam amino. Asam amino, betul. Dia asam amino apa? Esensial atau non esensial? Esensial, Bu. Non esensial, Bu. Non esensial karena dia bisa diproduksi oleh tubuh ya. Nah, glutamin sintetase ini adalah enzim yang punya peran penting untuk pembentukan glutamin. Sehingga kalau misalnya tubuh itu kekurangan mangan, dia juga bisa berpengaruh terhadap defisiensi glutamin di dalam tubuh. Jadi itu yang perlu kita kita pahami ya, bahwa fungsi dari mangan itu sendiri ternyata punya kaitan yang sangat erat dengan metabolisme asam amino, khususnya arginin dan juga glutamin. Serta dia juga punya peran yang sangat penting dalam proses metabolisme karbohidrat. Kenapa? Karena mangan itu pun dia adalah kofaktor dari enzim pirufat karboksilase. Mungkin kalau misalnya kalian nanti belajar lagi ya tentang metabolisme karbohidrat, khususnya glikolisis ya, menjadi dari glukosa menjadi energi,
itu ada fase di mana glukosa itu dirubah menjadi pirufat, asam pirufat. Kemudian asam pirufat sebelum dia bisa masuk ke siklus Krebs, dia harus dirubah dulu menjadi asam oksaloasetat. Nah, pirufat karboksilase itu adalah enzim yang fungsinya untuk memecah asam pirufat menjadi asam oksaloasetat, gitu ya. Di mana asam oksaloasetat ini adalah substrat yang akhirnya nanti dipakai untuk siklus Krebs. Nanti coba dicek lagi ya di metabolisme karbohidratnya ya untuk siklus Krebs. Artinya apa? Kalau misalnya mangan ini levelnya berkurang atau tidak tercukupi, maka yang terganggu tidak hanya metabolisme protein saja, tetapi juga metabolisme karbohidrat. Seperti itu. Dan yang terakhir yang terpenting juga adalah fungsi mangan sebagai kofaktor enzim superoxide dismutase. Kita tahu ya bahwa proses metabolisme zat gizi makro, baik itu karbohidrat, lemak, protein, itu dia akan menghasilkan ROS, ya enggak? Kalau misalnya nanti kalian belajar lagi, mitokondria itu ketika proses dekarboksilasi oksidatif, di situ ada zat yang dihasilkan selain energi, yaitu ROS atau H2O2, ya. Di mana reaktif oksigen spesies ini atau yang kita sebut biasanya sebagai prooksidan atau radikal bebas ini bisa dinetralisir atau bisa juga kita katakan dihilangkan gitu ya, netralkan oleh enzim yang disebut superoxide dismutase. Nah, SOD ini bisa bekerja atau bisa aktif ketika ada mangan. Gitu. Jadi ketika dia berikatan dengan mangan, membentuk enzim atau senyawa MnSOD atau manganese superoxide dismutase, maka dia bisa bekerja secara aktif untuk menghalau atau untuk menetralisir radikal bebas ini. Seperti itu. Artinya apa? Peran mangan di sini sangat penting untuk menjaga supaya tubuh ini tidak mengalami stres oksidatif. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kita masih membahas tentang fungsinya ya. Belum nanti bagaimana sih absorpsinya, Bu, terus distribusinya bagaimana sampai nanti ke metabolismenya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau bingung? Gimana? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Nah, ini tadi fungsi-fungsi mangan yang sudah saya rangkum ya. Pada prinsipnya ada beberapa fungsi yang krusial yang dilakukan oleh mangan. Tetapi perlu disadari bahwa mangan untuk melakukan fungsi-fungsi ini itu pada intinya adalah dia berperan sebagai kofaktor dari enzim-enzim yang terkait. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Ketika nanti pada akhirnya dia melakukan peran sebagai kofaktor enzim, maka dia bisa mendukung proses regulasi endokrin, perkembangan tubuh, fungsi antioksidan, respon imun, bahkan sampai ke sintesis enzim, protein maupun vitamin tertentu, termasuk juga kaitannya dengan metabolisme energi. Itu. Nah, ini beberapa fungsi yang lain yang terkait dengan mangan. Mangan ini juga membantu dalam pembentukan tulang. Kenapa dia punya peran yang sangat penting dalam pembentukan tulang? Karena ternyata di dalam tubuh mangan ini paling banyak diakumulasi di tulang, gitu ya. Dan di situ dia berperan untuk proses-proses yang terkait dengan penyediaan energi untuk pertumbuhan tulang itu sendiri. Sehingga kalau misalnya ada ketidakseimbangan, artinya levelnya mangan ini mungkin kurang atau berlebih, itu juga akan mengganggu proses pembentukan tulang, khususnya pada anak-anak ya, di mana proses pertumbuhan itu sedang berjalan. Gitu. Nah, uniknya adalah defisiensi mangan ini jarang terjadi. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu, di mana industrialisasi ini juga semakin pesat ya, termasuk juga banyaknya pertambangan dan ya lingkungan sudah banyak berubah. Defisiensi mangan itu akhirnya jarang terjadi. Tapi justru kasus
toksisitas ini dilaporkan terjadi cukup sering. Karena mangan ini, kalau misalnya nanti kita lihat ya di bagaimana absorpsi mangan, mangan ini diabsorpsi tidak hanya dari, mmm, sistem reproduksi, sorry, sistem apa namanya, eee, pencernaan saja, tetapi juga bisa diabsorpsi dari sistem pernafasan, artinya dia bisa diabsorpsi melalui nafas, kemudian dia juga bisa diabsorpsi oleh tubuh melalui kulit karena adanya paparan, kemudian dia juga bisa di eee, diabsorpsi dari sistem, antara ibu ke anaknya, gitu. Jadi, kalau kita sebutnya sebagai sistem in utera. Jadi ada perpindahan dari tubuh ibu yang mungkin, eee, jumlah mangannya cukup tinggi, kemudian akan ditransportasikan ke janinnya, seperti itu. Jadi makanya kenapa, bisa dikatakan defisiensi pangan itu jarang terjadi, kecuali ada kasus-kasus tertentu, seperti misalnya pada kondisi di mana orang-orang yang, dia masuk atau dia mengkonsumsi suplemen tertentu gitu ya, di mana, suplemen ini itu bisa berinteraksi dengan mangan atau berkompetisi dalam absorpsinya dengan mangan gitu, sehingga menyebabkan terjadinya defisiensi, seperti itu. Tapi kasus yang paling sering ditemukan justru kasus toksisitas dan ini menjadi, mmm, fokus kajian beberapa tahun terakhir ya, karena, ternyata ditemukan bahwa orang-orang yang dia itu bekerja di pertambangan, di industri-industri ya, khususnya di pabrik, ya intinya yang terkait dengan produksi logam seperti itu, diketahui bahwa ternyata paparan mangan itu bisa menyebabkan, adanya efek neurotoxicity. Jadi ada kumulasi yang berlebih di dalam tubuh, baik itu diakumulasi di hati, pankreas, tulang maupun ginjal. Tetapi yang paling, berdampak adalah ketika mangan itu terakumulasi di otak, sehingga itu menjadi masalah, yang terkait dengan neurotoxicity. Banyak sekali dilaporkan akhirnya, mmm, ya banyak sih, simptomnya, termasuk juga kaitannya dengan depresi, kemudian emosi yang tidak terkontrol, kemudian, ada kayak Parkinson-like disease, jadi symptoms-nya itu, gejalanya itu mirip dengan, eee, sindrom Parkinson yang biasanya dialami oleh, atlet-atlet tinju ya, karena efek benturan dan lain sebagainya. Jadi ternyata seperti itu, akumulasi mangan ini bisa menyebabkan neurotoksisitas yang gejalanya menyerupai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf, seperti itu. Termasuk tadi Parkinson disease, ada juga Alzheimer itu dilaporkan, teramati pada kasus toksisitas mangan, itu. Nah, kenapa toksisitas itu bisa terjadi? Karena kembali lagi tadi seperti yang saya sampaikan, karena absorpsi mangan itu tidak hanya dari asupan, berbeda dengan mungkin, vitamin ataupun zat-zat gizi yang lain ya, tidak 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 tersedia dalam bentuk, eee, terionisasi, artinya, contohnya seperti vitamin C atau vitamin ya A, D, E, K dan juga vitamin B kompleks, itu pasti, ya mau tidak mau kan, dia hanya bisa stabil kalau dia dikonsumsi dalam bentuk makanan. Nah, sementara mineral itu sedikit berbeda, gitu ya. Jadi absorpsinya, bisa terjadi di mana saja gitu ya. Kalau di mangan, untuk kasus mangan, paparan secara pada kulit itu juga bisa menyebabkan, akumulasi di dalam tubuh gitu. Artinya paparan mangan melalui kulit itu bisa, eee, menyebabkan akumulasi juga gitu di dalam tubuh. Termasuk juga pernafasan atau juga paparan in utero. Paparan in utero ini tadi yang saya sebutkan. Jadi, paparan antara ibu yang mungkin kadar, mangannya tinggi di dalam tubuhnya itu bisa
bukan menularkan ya, mentransportasikan si mangan ini ke janinnya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya absorpsi dari mangan itu sendiri yang paling banyak memang terjadi di saluran pencernaan ya, kecuali pada kasus tertentu, misalnya pada pekerja tambang yang tiap hari dia terpapar mangan, baik itu melalui pernafasan maupun melalui paparan kulit gitu ya, sehingga eh, kadar mangan di dalam darah itu juga akan jauh lebih tinggi dibandingkan mungkin orang-orang yang tidak bekerja di industri atau tambang seperti itu. Nah, tapi kembali lagi kalau misalnya kita berbicara tentang absorpsi dari mangan itu sendiri, yang paling banyak adalah memang melalui saluran cerna gitu ya. Dan sebagian besar mangan itu diserap di usus halus gitu ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana absorpsi dari mangan. Jadi kalau kita lihat di sini di vili-vili usus ada sel usus enterosit, di mana di situ eh, seperti yang sebelumnya ya, kalau misalnya kemarin kita belajar tentang absorpsi vitamin, dia difasilitasi oleh transporter, gitu kan? Sama seperti itu. Jadi di dalam sel, di permukaan sel-sel usus itu juga ada transporter khusus yang nantinya dia itu bisa dimanfaatkan oleh mangan supaya dia bisa masuk ke dalam sel seperti itu. Nah, untuk mekanisme absorpsi dari mangan itu sendiri, ini dia hampir sama seperti zat besi dan juga kalsium. Jadi dia ada dua jalur ya, ada dua mekanisme absorpsi. Yang pertama adalah dengan difusi pasif, dan yang kedua adalah dengan transport aktif. Kedua mekanisme ini itu menyesuaikan, artinya absorpsi dari mangan ini bisa melalui kedua mekanisme ini, tergantung bagaimana keseimbangan mangan di dalam sel. Gitu. Jadi ketika mangan itu kadarnya sangat rendah atau dia hampir mengalami defisiensi, maka difusi pasif itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya jumlah mangan di dalam sel dengan jumlah mangan yang ada di lumen usus itu lebih tinggi di lumen usus, maka difusi pasif bisa terjadi. Jadi bisa masuk langsung. Tetapi ketika kadar di dalam sel itu cukup atau misalnya kadar di dalam lumen itu sedikit gitu ya, maka yang bisa aktif itu adalah dengan mekanisme transport aktif. Jadi melalui transporter itu tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya ada beberapa transporter ya yang penting untuk proses eh, masuk keluarnya mangan di dalam tubuh. Ada salah satunya adalah DNT10 atau ZIP14 atau ada juga yang namanya DMT1. DMT1 ini diketahui merupakan transporter utama ya dari mineral-mineral tertentu. Jadi kembali lagi untuk transporter dari mineral itu tidak sama seperti maksudnya gini. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana transport glukosa ke dalam sel, itu kan ada transporter khusus ya. Ada yang namanya GLUT4, GLUT8, GLUT8, GLUT4, GLUT2 gitu kan. Yang itu khusus sebagai transporter dari glukosa. Nah, untuk mineral, termasuk juga vitamin seperti yang sebelumnya saya sampaikan, transporternya ini tidak hanya digunakan untuk satu jenis mineral atau vitamin saja, tetapi dia juga bisa digunakan untuk membantu transportasi atau absorpsi dari mineral-mineral yang lain. Sehingga ketika kadar mineral yang satu dengan yang lainnya ini tidak balance, kayak misalnya katakanlah ada salah satu mineral yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah, maka ini dia bisa berkompetisi untuk bisa masuk ke dalam sel. Makanya ada beberapa kasus di mana seseorang yang dia itu mengalami defisiensi zat besi, toksisitas mangan itu cenderung lebih tinggi resikonya untuk terjadi. Karena apa? Karena akhirnya
karena dia menggunakan transporter yang sama gitu ya dengan zat besi. Ketika zat besi ini kadarnya rendah atau kadarnya sedikit, maka yang diabsorpsi itu adalah mangan gitu ya. Sehingga yang ditransportasikan di seluruh tubuh itu adalah mangan. Sehingga terjadi penumpukan atau akumulasi di dalam tubuh yang menyebabkan adanya toksisitas. Seperti itu. Jadi untuk absorpsi dari mangan itu sendiri banyak faktor yang bisa berpengaruh. Jadi salah satunya adalah ketika kadar mangan di dalam sel itu rendah, maka yang dilakukan oleh tubuh itu mengabsorpsi mangan secara difusi pasif. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau misalnya kadar mangan di dalam sel itu jumlahnya sedikit, maka yang diabsorpsi, jadi mangan itu diabsorpsi oleh sel secara difusi pasif. Difusi pasif ini seperti apa sih maksudnya? Ada yang bisa jelaskan nggak? Transportasi sel saya rasa sudah pernah dapat ya. Mahda mungkin tahu? Difusi pasif itu maksudnya seperti apa, Mahda? Iya, Bu. Difusi pasif itu yang tidak memerlukan energi. Ya, betul. Jadi tidak membutuhkan energi, betul. Artinya apa? Artinya si mangan itu dia bisa masuk secara langsung melalui membran sel tanpa membutuhkan transporter maupun bantuan dari protein-protein yang lain, gitu ya. Jadi dia bisa masuk aja karena memang sel sangat membutuhkan mangan seperti itu. Tetapi ketika ada gangguan, misalnya katakanlah misalnya jumlah mangan itu sangat sedikit di dalam lumen usus, sementara di dalam sel itu jumlahnya juga defisit, akhirnya kan jumlah mangan yang masuk itu sangat sedikit sehingga eh, direspon oleh tubuh dengan mengaktifkan transporter dari mineral atau mangan supaya dia aktif sehingga dia bisa masuk gitu ya ke dalam sel seperti itu. Sampai sini apakah cukup jelas? Yes, Bu Nini. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi kalau misalnya kita bicara absorpsinya melalui GI tract ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana absorpsi mangan melalui inhalasi atau proses pernafasan, maka eh, yang terjadi adalah proses itu difasilitasi oleh ZIP 8 dan juga ZIP 14. Jadi ketika mangan itu terhirup bersama dengan komponen yang lain gitu ya, dia akan ditangkap oleh transporter yang ada di eh, apa namanya sel-sel olfaktori, di mana nantinya transporter ini itu akan memasukkan simangan ke dalam sel olfaktori. Baru setelah itu dia bisa masuk ke dalam peredaran darah eh, atau bisa juga secara langsung bahkan diketahui masuk langsung ke sel-sel otak seperti itu. Jadi perbedaan absorpsi mangan di dalam GI tract atau saluran pencernaan adalah dia bisa membypass eh, transportasinya yang seharusnya dia itu masuk ke peredaran darah menuju hati, kemudian ya dia mengikuti peredaran darah ya, itu ternyata ketika dia absorpsinya melalui pernafasan, dia bisa langsung masuk ke otak gitu ya. Dia ditransportasikan oleh transporter yang disebut ZIP 8 dan ZIP 14
di mana dia bisa memfasilitasi si mangan itu menuju ke sel-sel otak tanpa melalui peredaran darah yang seharusnya itu dilalui, seperti itu. Makanya kenapa, kondisi intoksikasi, toksisitas, eee, mangan itu banyak terjadi karena adanya proses penghirupan tadi. Jadi lebih banyak toksisitas itu terjadi kalau misalnya paparannya melalui jalur pernafasan dibandingkan, GI tract maupun, melalui paparan terhadap kulit, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya lanjutkan ke distribusinya. Nah, di dalam tubuh ada beberapa organ yang dia itu, eee, menjadi tempat akumulasi dari mangan ketika jumlahnya berlebih. Eee, Normalnya ada beberapa organ yang pasti kita kalau misalnya kita lihat gitu ya bagaimana, persentase penyimpanan atau akumulasi di dalam tubuh, yang paling banyak itu sebenarnya adalah hati ya. Karena hati, mmm, dia adalah organ yang berfungsi untuk metabolisme, eee, semua zat gizi ya, termasuk mineral, yaitu mangan. Di mana mangan itu juga di dalam hati, itu dia akan dimetabolisme untuk menghasilkan, mmm, bile acid atau asam empedu. Di mana nantinya, ketika mangan itu sudah tidak digunakan lagi di dalam tubuh, itu dia bisa dibuang bersama dengan asam empedu tadi, melalui feses, gitu. Jadi, hati ini punya peran yang sangat penting selain untuk metabolisme mangan, dia juga punya peran untuk mengekskresikan mangan dari luar tubuh, dari dalam tubuh maksud saya, ke luar tubuh. Sehingga makanya kenapa, mmm, kadarnya di dalam hati itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah pankreas. Pankreas ini jelas ya karena, salah satu fungsi dari mangan itu adalah untuk proses metabolisme gitu ya, termasuk juga dalam pengaturan hormon-hormon yang berkaitan dengan metabolisme zat gizi. Makanya di dalam pankreas juga kadarnya cukup tinggi. Kemudian di tulang ini kadarnya juga, cukup tinggi karena dia punya peran yang sangat penting untuk tadi, development atau perkembangan tulang. Cuma ya kembali lagi, setelah begitu banyak penelitian ternyata ketika ditemukan adanya toksisitas, akumulasi mangan di dalam tulang itu sangat tinggi, jadi bisa melebihi 1 miligram per kilogram berat badannya, gitu. Jadi, dibandingkan dengan hati dan juga pankreas, akumulasi dari mangan di dalam tulang itu jauh lebih tinggi ketika terjadi toksisitas. Kemudian ginjal, ginjal ini karena ya proses untuk absorpsi dan reabsorpsi mineral-mineral itu terjadi di ginjal, dan yang terakhir adalah di otak. Nah, ketika terjadi kelebihan akumulasi di beberapa, organ ini, ternyata yang paling menunjukkan dampak buruk itu adalah ketika mangan terakumulasi di dalam otak, seperti itu. Nah ini, proses distribusinya ya. Jadi mangan itu dia nanti akan ditransportasi atau akan diabsorpsi oleh enterosit melalui beberapa transporter. Jadi transporter yang digunakan untuk dan juga difusi pasif ya. Transporter penting di sini yang dia berperan dalam proses absorpsi mangan adalah DMT1. Di sini DMT1 ini tidak hanya digunakan untuk absorpsi mangan saja ya, tetapi juga beberapa mineral yang lain termasuk juga Fe, kalsium, yodium. Jadi ketika terjadi, ketidakseimbangan, maka pasti mineral-mineral yang dia sifatnya itu divalen, pasti akan saling berkompetisi gitu untuk bisa masuk ke dalam sel. Nah, sementara untuk transporter yang penting untuk pengeluaran mangan ya, dari luar sel, itu adalah ZNT10, seperti itu. Jadi
transporter-transporter ini kita juga perlu pahami bahwa fungsinya itu berbeda-beda. Kalau DMT1 itu dari ke dalam sel, dari intestinal lumen ke dalam sel, sementara kalau DNT10 itu dari sel usus ke lumen usus, seperti itu. Jadi dia punya peran yang berbeda-beda. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Baik. Kalau cukup jelas saya lanjutkan ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebenarnya gambar ini cukup bisa mewakili bagaimana proses transportasi sampai distribusi dari mangan itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini ini adalah intestinal lumen, di mana mangan itu sudah teroksidasi ya, yang tadinya mungkin sudah berikatan sedang berikatan dengan protein atau dengan lemak atau dengan senyawa-senyawa yang lain, kemudian melalui proses pencernaan, proses pencernaannya itu mengikuti zat gizi apa yang ditempeli oleh si mangan. Baru setelah itu ketika dia sudah menjadi bentuk bebasnya, jadi dia akan berubah menjadi manganes yang bentuknya itu divalen atau ada dia terionisasi seperti itu. Nah, manganes ini atau mangan ini dia akan diserap ke dalam sel melalui beberapa mekanisme. Dua mekanisme ya tadi ya. Ada yang difusif pasif, kalau misalnya memang kadar di dalam sel itu cenderung rendah, maka mangan bisa langsung masuk. Tetapi kalau misalnya kadarnya itu tidak terlalu rendah, artinya tidak dalam bentuk yang sedang sangat butuh gitu ya, atau kita bisa kategorikan dalam bentuk konstan, dalam kondisi yang konstan, maka manganese itu akan diabsorpsi oleh sel melalui transporter yang disebut DMT1. DMT1 ini bisa aktif setelah kondisi konstan itu maksud saya ketika kondisi konstan itu sudah tercapai, maka DMT1 ini bisa baru diaktifasi. Tetapi kalau misalnya jumlah di dalam sel ini masih terlalu rendah, maka DMT1 ini tidak diperlukan. Artinya mangan bisa langsung masuk ke dalam sel, seperti itu ya. Nah, setelah mangan ini apa namanya absorpsi oleh diabsorpsi oleh sel usus, dia akan dikeluarkan ke pembuluh darah gitu ya. Dia akan dikeluarkan ke pembuluh darah dengan bantuan transporter yang disebut DNT10. Jadi DNT10 itu adalah transporter yang tugasnya mengeluarkan mineral, baik itu mangan, baik itu yodium, ya sebenarnya lebih ke mangan sih. Manganes itu dia akan dikeluarkan dari luar sel, dari dalam sel ke luar sel dengan bantuan transporter yang disebut DNT10 gitu ya. Kemudian nanti dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Tetapi utamanya adalah dia akan dibawa ke hepatosit atau sel hati. Ketika dia sudah masuk ke dalam hati gitu ya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sel hati, dia akan dibantu absorpsinya itu dengan transporter yang disebut ZIP14. Jadi kalau tadi dia masuk ke dalam sel usus dari lumen usus dibantu dengan DMT1, kemudian dikeluarkan ke pembuluh darah dengan dibantu DNT10, kemudian dari pembuluh darah ke dalam sel hati gitu ya, atau ke dalam sel-sel yang lain, tapi lebih utamanya sih di sel hati, dia akan dibawa masuk ke dalam sel dengan bantuan transporter yang disebut ZIP14 gitu ya. Baru setelah itu dia akan digunakan di metabolisme oleh sel tersebut. Kalau misalnya sudah dirasa cukup gitu ya, sudah dirasa tidak diperlukan lagi, maka dia bisa dikeluarkan dari sel dengan bantuan DNT10 lagi. Gitu. Dia akan dikeluarkan baik itu dikeluarkan ke pembuluh darah lagi supaya dia bisa diedarkan ke mungkin organ-organ yang membutuhkan, atau dia bisa dikeluarkan eh, ke untuk pembuatan empedu gitu ya, dengan bantuan DNT10 juga. Jadi dia ditransportasikan
oleh ZNT10 ke tadi asam empedu, kemudian asam empedu akan dibuang melalui feses bersamaan dengan feses seperti itu. Jadi eh, kira-kira distribusi mangan itu seperti itu. Jadi tadi ya dari usus ke dalam sel, kemudian dia keluar lagi ke pembuluh darah, dari pembuluh darah masuk lagi ke sel-sel yang membutuhkan, kemudian nanti dia akan diekspresikan melalui beberapa mekanisme sebenarnya. Ada yang dia diekspresikan melalui feses, jadi bisa langsung dikeluarkan dari sel usus melalui lumen. Jadi dari sel usus kalau misalnya memang sudah tubuh dirasa tidak membutuhkan, mangan akan dibuang, dikeluarkan kembali ke sel ke intestinal lumen, ke usus ya, ke lumen usus, kemudian akan dibawa keluar melalui feses. Atau bisa juga dia tadi melalui beberapa mekanisme tadi, khususnya metabolisme yang terjadi di hati. Jadi dia akan dibuat menjadi salah satu komponen dari asam empedu. Jadi dia akan masuk ke dalam apa namanya asam empedu tadi. Kemudian asam empedu nanti akan dikeluarkan oleh pankreas tentunya. Kemudian apa namanya akan keluar melalui feses seperti itu, dikeluarkan ke usus kemudian keluar bersama dengan feses. Atau bisa juga dia melalui urin gitu ya. Jadi tergantung bagaimana mangan itu ditransportasikan. Kalau misalnya memang dia digunakan di ginjal, maka dia akan dikeluarkan bersama dengan urin seperti itu. Sampai sini cukup jelas? Insya Allah jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dalam proses distribusinya di dalam pembuluh darah, sebenarnya mangan itu bisa atau tidak sih berkeliaran atau istilahnya dia bisa nggak sih ditransportasikan sendiri tanpa bantuan transporter atau tanpa bantuan eh, protein atau tanpa bantuan sel-sel khusus untuk mengikat si mangan ini. Ada yang tahu nggak? Mineral tuh bisa nggak sih dia terdistribusi secara bebas di dalam darah? Bisa nggak? Dari yang kalian pelajari sebelumnya, wes. Bisa nggak? Em, mineral itu didistribusikan tanpa bantuan dari di dalam darah ya ini kasusnya terdistribusi di dalam darah tanpa bantuan apapun. Gimana? Bisa ya? Betul. Tidak bisa ya dia naik. Betul. Jadi dia tidak akan bisa melayang-layang sendiri di dalam darah gitu ya. Dia membutuhkan sesuatu untuk dia berpegangan gitu. Karena sifat dari mineral itu kan dia eh, tidak stabil ya. Dia terionisasi. Kalau di sini mangan dia tersedia dalam bentuk manganes 2 plus. Artinya dia adalah bentuknya divalen gitu kan. Sehingga dia nggak akan bisa nih ditransportasikan sendiri. Dia pasti membutuhkan sesuatu untuk dia bisa berkeliling ke organ-organ yang membutuhkan gitu kan. Nah, di sini yang bertanggung jawab dalam distribusi manganes itu adalah eritrosit. Karena apa? Karena eritrosit itu ternyata memiliki banyak sekali transporter yang dia bisa membawa mangan. Jadi termasuk juga transferin reseptor ataupun GMT1. Jadi dia bisa memasukkan si mangan ini sebanyak mungkin gitu ya. Sehingga eritrosit itu bisa kita katakan sebagai eh, apa namanya dia adalah distributor utama dari mangannya. Meskipun mangan ini juga dia bisa berikatan dengan senyawa yang lain seperti albumin, lemak gitu ya. Sehingga dalam proses distribusinya sebenarnya tidak hanya eritrosit yang bisa mentransportasikan si mangan ini untuk keliling tubuh gitu kan. Tetapi karena mengingat em, proporsi dari eritrosit di dalam tubuh itu jauh lebih banyak ya dibandingkan albumin atau lemak gitu ya. Sehingga eritrosit ini bisa kita katakan sebagai transporter utama
yang membawa mangan untuk bisa berkeliling, seperti itu. Karena apa? Karena tadi eritrosit ini dilengkapi dengan banyak sekali transporter protein-protein yang dia ada di permukaan selnya gitu ya, yang dia bisa memasukkan si mangan ini dengan sangat, efektif, seperti itu, dan efisien juga gitu loh, dibandingkan kalau misalnya mangan mungkin berikatan dengan albumin atau dengan lemak, seperti itu. Tuh, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Mmm, kita lanjut ke metabolisme dari mangan. Kembali lagi, di mana mangan itu dibutuhkan. Jadi metabolisme mangan di setiap sel itu akan berbeda-beda. Misalnya dia ditransportasikan atau dia digunakan untuk keperluan sel otot, maka mangan di situ pasti akan berbeda fungsinya kalau misalnya dia ada di sel ginjal, seperti itu. Tetapi kembali lagi, kita akan lihat lagi fungsi mangan itu sebagai apa, gitu kan. Tadi kita bahas di depan, fungsi mangan yang utama itu adalah sebagai kofaktor enzim. Nah, kalau misalnya enzim itu adanya, katakanlah dia sedang dibutuhkan di ginjal, maka mangan juga akan ditransportasikan ke sana. Tapi pada prinsipnya, fungsi utama dari mangan itu adalah untuk mendukung kerja dari enzim-enzim yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, kalau kita lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari sel. Terlepas ini dari sel sel apapun ya, bisa jadi ini sel hati, bisa jadi ini sel otot, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, anggap saja ini adalah sel otot gitu ya. Kalau kalian lihat, mangan itu paling banyak ada di mana? Kalau di sini kan ada beberapa organel sel ya, ada mitokondria, ada badan Golgi, ada nukleus. Mangan ada di mana? Kalau dilihat di sini yang banyak ada di mitokondria ya, bisa dilihat di sini, ya kan? Di sini ada mangan yang kayak anggur, warnanya ungu, itu adalah mangan. Kenapa dia ada banyak di mitokondria? Ilustrasinya ya. Kenapa kita lihat di sini banyak terdapat di sini? Kenapa? Ada yang tahu? Karena mitokondria itu adalah organel sel yang paling banyak menghasilkan ROS atau reaktif oksigen spesies atau yang biasa disebut radikal bebas. Karena apa? Karena proses siklus Krebs itu kan terjadi di mitokondria ya, di mana proses apa namanya? Di mana proses-proses pembentukan reaktif oksigen spesies tadi itu terjadi di mitokondria. Sehingga mangan itu dibutuhkan untuk mendukung enzim SOD tadi, superoxide dismutase, supaya bisa menetralisir si ROS tadi. Gitu. Makanya kenapa di dalam sel mangan itu paling banyak akan kita temukan di mitokondria. Karena salah satunya adalah dia untuk mendukung kerja dari superoxide dismutase. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi superoxide dismutase itu dia tidak akan bisa bekerja kalau misalnya dia tidak diaktifasi oleh mangan. Kalau misalnya dia nggak ketemu sama koenzimnya, katakanlah misalnya mangan ini kurang gitu ya kadarnya atau mungkin berlebih. Jadi gini, berbeda dengan mungkin Fe. Kalau misalnya kalian belajar tentang zat besi, di mana terjadi defisiensi itu bisa menyebabkan banyak banyak kendala ya, karena ya tadi, kaitannya dengan dia adalah zat gizi mikro yang jumlahnya cukup besar gitu untuk kebutuhan hidup. Tetapi kalau untuk mangan, di sini agak sedikit berbeda. Kalau misalnya levelnya itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, itu justru bisa menyebabkan, mmm, gejala yang sama. Kalau misalnya kita kembali lagi berkaca pada fungsi mangan sebagai koenzim untuk SOD atau superoxide dismutase, di mana kalau misalnya jumlah mangan itu sedikit, maka SOD juga tidak akan teraktivasi.
Tapi ketika jumlahnya banyak, ini juga justru bisa memicu terjadinya kegagalan untuk fungsi si SOD ini sendiri, gitu. Jadi stres oksidatif itu bisa terjadi ketika kita mengalami defisiensi mangan atau justru toksisitas mangan atau kelebihan mangan, gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa mangan itu levelnya, jumlahnya di dalam tubuh harus dipertahankan konstan atau seimbang. Karena kalau misalnya terjadi defisiensi ataupun terjadi toksisitas, itu juga bisa menyebabkan terjadinya stres oksidatif, seperti itu. Nah ini, secara keseluruhan bagaimana, apa namanya, peran dari manganes ya. Sebenarnya ini adalah ada juga interaksi dari mangan dengan beberapa, mmm, zat gizi yang lain termasuk mineral yang lain, ada kalsium gitu ya, kalau di sini kaitannya dengan kalsium. Jadi kalau kita lihat di sini, distribusi dari mangan itu tadi kan ya, dia tidak bisa hanya dibawa oleh, eritrosit saja, tetapi juga bisa ditransportasikan oleh albumin dan, senyawa-senyawa yang lain, gitu kan. Kemudian ketika dia masuk ke dalam sel, entah itu melalui difusi pasif ataupun dengan bantuan GMT1 atau bisa juga dengan bantuan, eee, TFR atau transferin reseptor, di mana dia harus berikatan dulu dengan transferin ya. Jadi mangan itu dia bisa berikatan dengan protein transferin. Masih ingat nggak transferin itu apa? Transferin itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang berbicara? Silakan Febrina. Ya, betul. Betul sekali. Transferin adalah protein yang dia punya peran untuk mengangkut zat besi dan dia bisa tempeli atau dia bisa ketempelan si manganes ternyata. Jadi kalau manganes itu tertempel di transferin, maka dia bisa masuk ke dalam sel bersamaan dengan transferin, seperti itu. Nah, di sini, peran utama dari, manganes ketika dia sudah masuk ke dalam sel, selain dia sebagai tadi ya, beberapa kofaktor enzim, dia juga punya peran di sini untuk mengontrol, eee, stres oksidatif. Karena adanya reaktif oksigen spesies yang dihasilkan selama proses metabolisme energi, seperti itu. Jadi cukup simpel ya kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya peran dari mineral itu tidak maksudnya metabolisme dari mineral, vitamin itu nggak senjelimet, eee, zat gizi makro. Karena dia ya intinya adalah dia ngikut aja, nempel di mana, kemudian ikut metabolisme dari si enzim itu, kemudian nanti dia akan dipecah kalau misalnya enzimnya sudah selesai, kemudian dia akan diekspresikan. Jadi tidak serumit kalau misalnya kita belajar metabolisme zat gizi makro ya. Kalau zat gizi mikro justru menurut saya jauh lebih simpel karena dia hanya ngikut aja gitu. Seperti itu. Jadi ini, eee, kalau misalnya di ilustrasinya sebenarnya fokusnya itu ada di sini, di mitokondria. Jadi kalau misalnya si mangan ini sudah masuk ke dalam sel, kemudian dia masuk ke mitokondria, fungsi utamanya adalah untuk mengontrol terjadinya stres oksidatif, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas atau bingung? Cukup jelas, Bu. Serius ah, cukup jelas ini. Yang lain gimana? Kalau bingung, sampaikan ya, supaya nggak kebawa sampai, nanti semester-semester yang lebih ya lebih kompleks lagi nanti problemnya. Nanti kalau misalnya kalian ketemu apa, pasien-pasien dengan kondisi-kondisi yang terkait dengan mangan, ya kalau misalnya kalian nggak paham bagaimana metabolismenya, fungsinya, itu juga pasti akan kesulitan untuk memberikan asuhan dietnya.
Jadi ditanyakan aja, mumpung kita sedang belajar ini ya. Belum? Oke, kalau belum mungkin saya lanjut dulu. Nah, tadi kita sudah paham ya bagaimana mangan itu didistribusikan, kemudian dia dimetabolisme oleh sel, khususnya yang terkait dengan fungsi sebagai aktivator atau koenzim untuk superoksida dismutase, di mana superoksida dismutase ini perannya adalah untuk mengontrol stres oksidatif. Jadi kalau misalnya superoksida dismutase ini tidak bekerja atau jumlahnya kurang atau fungsinya terganggu, maka resiko mengalami stres oksidatif ini juga akan lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi kaitannya dengan gejala klinisnya itu seperti apa sih? Ya tadi kaitannya dengan respon stres oksidatif. Nah, kemudian bagaimana nanti ketika mangan itu sudah selesai digunakan? Ketika mangan itu sudah selesai melakukan tugasnya, gitu ya. Mangan ini tidak boleh diakumulasi dalam jumlah yang berlebihan di dalam tubuh, sehingga dia harus diekskresikan atau dieliminasi lah istilahnya di dalam tubuh. Nah, sebenarnya organ yang paling besar, yang paling banyak mengekskresikan mangan itu adalah hati ya. Jadi melalui apa tadi namanya asam pedu. Jadi mangan itu paling banyak dibuang melalui asam pedu dan juga melalui urin. Jadi ginjal organ-organ. Di situ selain itu mangan juga bisa dikeluarkan melalui em, apa namanya? Kalau dari tubuh ibu ya itu melalui tadi plasenta ya plasenta ya, plasenta. Jadi in utero istilahnya. Jadi dari ibu ke anaknya, seperti itu. Jadi itu salah satu, mekanisme eliminasi mangan. Makanya kenapa kalau misalnya itu terjadi intoksisitas mangan itu terjadi pada ibu hamil, maka itu juga bisa membahayakan janinnya. Karena eliminasi dari mangan itu selain dia melalui organ-organ tadi, itu juga bisa dilakukan melalui ibu ke bayinya. Sehingga kalau terjadi toksisitas pada ibunya, resiko kemungkinan besar si anak juga mengalami toksisitas itu lebih tinggi. Seperti itu. Makanya paparan-paparan mangan yang terjadi di industri, di apa namanya, ya industri tambang juga itu eh, menjadi concern saat ini. Gitu. Em, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait mangan. Nah, ini adalah kalian bingung nggak kalau lihat gambar ini? Bingung ya? Padahal sebenarnya kalau kita cermati lebih dalam, kalian take your time gitu ya untuk melihat lebih detail, jangan langsung melihat wah ini kok sangat jelimet gitu ya. Padahal sebenarnya ini hanyalah rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Ini adalah eh, mekanisme yang bisa terjadi ketika mangan itu berinteraksi dengan zat gizi yang lain. Kalau di sini contohnya adalah Fe. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sel ya. Jadi ketika sel itu di dalam tubuh, gitu ya, yang terjadi itu tidak hanya satu jenis mineral atau seperti yang tadi di sini, gitu ya. Kalau di sini kan jelas ya, yang ungu adalah mangan. Tapi yang lain bagaimana? Kalau ini kan hanya ilustrasi bagaimana mangan itu masuk ke dalam sel, gitu kan. Sementara ini adalah ilustrasi ketika banyak sekali mineral yang dia itu bisa berinteraksi dengan mangan dan masuk ke dalam sel. Itu artinya di sini ada mangan 2+, ada Fe2+, kemudian ada juga yang mangan dalam bentuk 3+. Jadi dia tidak proses ionasinya, ya oksidasinya kalau saya bilang. Oksidasinya itu tidak menghasilkan mangan yang divalen, tapi trivalen. Ini juga di sini dia akan berinteraksi, gitu ya. Dia akan berinteraksi dengan zat besi, dia akan berinteraksi dengan mineral yang lain atau bentuk mangan yang lain, di mana nantinya dia itu akan di metabolisme. Di sini kalau di sini em, fungsi utamanya adalah untuk menangkal radikal bebas ini ya, si ROS ini melalui
proses aktivasi dari SOD. Di mana nantinya setelah dia sudah sampai di sini, sudah menggunakan, SOD ini untuk melawan si ROS, dia akan dikeluarkan. Dia akan dibuang, baik itu melalui lisosom maupun melalui transporter yang lain seperti, mmm, apa tadi namanya, ZIP-10, ZNT-10 atau bisa juga melalui transporter yang lain gitu ya, atau yang paling banyak adalah melalui lisosom. Dia akan dibuang, kemudian dia akan, kembali ke peredaran darah atau bisa juga diekskresikan secara langsung kalau kasusnya di ginjal, atau bisa juga di hati gitu ya, dia dikeluarkan melalui asam empedu ke usus untuk dikeluarkan bersama dengan feses, seperti itu. Nah, mmm, kenapa saya ambil di sini contoh interaksi antara mangan dengan Fe, karena, kaitan antara mangan dengan Fe itu ternyata sangat sangat erat gitu ya. Ketika terjadi toksisitas, mmm, itu biasanya melibatkan adanya defisiensi Fe. Karena ketika Fe itu kadarnya sedikit, seperti yang saya sampaikan tadi, kadarnya rendah, maka yang terabsorpsi itu adalah mangan, gitu ya. Sehingga makanya kenapa kita harus bisa mempertahankan homeostasis dari iron, dari Fe, dan juga dari mangan, supaya kenapa? Supaya terjadi itu tadi, keseimbangan antara fungsi dari enzim-enzim yang kofaktornya itu mangan dan juga enzim-enzim yang kofaktornya mungkin Fe, seperti itu. Sehingga, ini fungsi utama dari kedua mineral ini itu bisa jalankan dengan baik, seperti itu. Makanya pada kasus-kasus orang yang mengalami anemia defisiensi zat besi, ketika dia bekerja di industri yang paparan terhadap manganes itu cukup tinggi, maka dia dikategorikan sebagai kelompok yang lebih beresiko untuk mengalami keracunan mangan, seperti itu. Ya, ini, sebenarnya ini tambahan sih. Jadi ada penelitian yang dia itu cukup menarik ya. Dia melihat bagaimana kaitan antara konsentrasi mangan di dalam tubuh dengan terjadinya sindroma metabolik. Sindroma metabolik tahu ya, seperti diabetes, tekanan darah yang tinggi, kemudian ya banyaklah, termasuk juga obesitas. Ternyata kadar mangan yang tidak seimbang, baik itu kurang ataupun berlebih, itu bisa memicu terjadinya oksidatif stres, stres oksidatif. Ketika stres oksidatif ini meningkat, gitu ya, dia bisa memicu terjadinya sindroma metabolik, termasuk tadi diabetes, hiperglikemia, hiperlipidemia, dan lain sebagainya. Karena mangan itu adalah salah satu tadi mineral penting dalam fungsi antioksidan endogen. Jadi kalau misalnya fungsi ini tidak dijalankan atau mungkin terganggu gitu ya, maka ini bisa membuat stres oksidatif di dalam tubuh juga meningkat. Yang akhirnya nantinya itu bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit metabolik, termasuk diabetes, hipertensi, dislipidemi, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah cukup jelas atau bingung? Ini baru satu mineral ya? Oke. Kita lanjut ke yodium sekarang, atau iodin. Fungsi utama dari yodium ini apa? Ada yang tahu nggak? Kanesha? Kanesha? Bisa bantu jawab? Iya, Bu. Fungsi utama dari yodium apa, Kanesha? Fungsinya ya, Bu. Kalau setahu saya itu membantu menjaga metabolisme tubuh dengan cara mempengaruhi kinerja kelenjar tiroid. Kalau setahu saya lagi, kalau kekurangan yodium itu bisa menyebabkan penyakit gondok.
memang itu adalah fungsi utama dari yodium dan fungsi terpenting satu-satunya dari yodium. Jadi kalau dulu kita kan waktu kecil mungkin sering ya di screening penyakit gondok, ada nggak yang gondok nih gitu ya. Karena memang itu kaitannya dengan defisiensi yodium. Defisiensi yodium itu bisa mengganggu banyak hal ya, karena fungsi dari kelenjar tiroid sebagai organ untuk menghasilkan hormon tiroid itu terganggu. Nah, fungsi utama dari em, fungsi utama dari yodium itu sebenarnya adalah untuk mensintesis hormon tiroid. Ini juga yang akan kita bahas ya. Sebenarnya lebih lebih tepat kalau misalnya kita untuk yodium ini itu memang kita fokusnya lebih ke hormon tiroid nih. Yodium itu ketika nanti kita akan kembali lagi ke slide ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu terkait dengan em, ketika terjadi defisiensi atau dampak ketika kecukupan yodium itu tidak terpenuhi. Jadi kita bisa kategorikan ya berdasarkan beberapa kelompok usia. Untuk keseluruhan, secara keseluruhan, baik itu anak-anak, orang dewasa maupun lansia, ketika terjadi defisiensi dari yodium ini bisa menyebabkan penyakit gondok, yaitu tadi, atau adanya pembengkakan atau perbesaran dari kelenjar kelenjar goiter, di mana nanti di situ untuk kembali ke kondisi awal itu sulit gitu ya. Jadi dia irreversible. Kemudian juga dia kalau di fetus gitu ya, pada janin khususnya, kekurangan yodium itu bisa menyebabkan terjadinya abortus atau keguguran atau kelahiran prematur atau bisa jadi malah justru adanya kematian pada janin. Dan juga bisa jadi kalau misalnya pada beberapa kasus ya itu bisa menyebabkan kelainan kongenital, baik itu yang terkait dengan jantung atau bisa juga karena keterlambatan perkembangan otak dan lain sebagainya. Jadi eh, kenapa yodium itu bisa dampak dari defisiensi yodium itu bisa sampai se letal itu ya, sefatal itu karena tadi dia punya peran yang sangat penting dalam produksi hormon tiroid. Di mana hormon tiroid ini bisa kita kategorikan sebagai growth hormone ya, hormon pertumbuhan. Kalau terjadi hipotiroid atau kelainan pada ya ada beberapa kasus memang kelainan tiroid itu kelainan karena produksi hormon tiroid yang tidak seharusnya entah itu hiper maupun hipo ya itu pasti akan mengganggu pertumbuhan normal dari seseorang gitu ya makanya kenapa yodium itu sangat diperlukan. Bahkan saking pentingnya, makanya kenapa semua garam yang didistribusikan di pasar itu harus sudah difortifikasi dengan yodium. Karena saking pentingnya pemenuhan yodium untuk kelompok usia, untuk semua kelompok usia, gitu ya. Karena tadi tiroid hormon ini adalah hormon yang memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan seseorang. Makanya kenapa ketika terjadi defisiensi yodium, maka pasti gangguan kognitif, gangguan pertumbuhan kalau terjadi pada anak-anak itu juga bisa terjadi, gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya, apakah ada pertanyaan? Siapa tadi yang bicara? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Seperti yang tadi saya sampaikan, berbeda dengan vitamin atau mungkin zat gizi yang lain, mineral itu cenderung lebih mudah untuk diabsorpsi di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh iodium ini bisa diabsorpsi melalui eh, diabsorpsi oleh beberapa tempat ya, khususnya di sistem pencernaan. Kalau iodium ini murni semuanya organ absorpsinya adalah pencernaan, berbeda dengan manganis tadi ya. Dia bisa diabsorpsi melalui paparan di kulit maupun di
pernafasan. Yodium karena dia ini sifatnya akan jauh lebih stabil ketika dia formnya atau bentuknya itu berupa iodida. Jadi yang dia terikat dengan garam kemudian dia bisa di ionisasi ya atau dioksidasi kemudian menjadi iodida, dia bisa diabsorpsi di beberapa tempat. Yang pertama dia bisa diabsorpsi di kelenjar saliva, kemudian dia juga bisa diabsorpsi di perut, di lambung maksud saya. Kemudian dia yang utama itu diabsorpsi di usus, gitu ya. Ini ada mekanismenya. Jadi kalau misalnya di salivary gland atau di kelenjar saliva, di mana makanan yang mengandung yodium itu akan ya pasti akan berinteraksi dengan sel-sel kelenjar saliva. Kemudian yodium ini dia akan masuk gitu ya karena adanya salivary fluid atau ya saliva kita itu yang mengandung yodium, maka dia akan masuk ke dalam sel dengan bantuan transporter yang dimediasi oleh Cl gitu ya. Kemudian dia akan bisa dimanfaatkan di dalam sel tersebut. Atau bisa juga dia diabsorpsi di dalam lambung gitu ya. Jadi di sini yodium yang ada di cairan lambung, dia akan masuk ke dalam sel yang ada di lambung, kemudian dia akan dimanfaatkan di situ atau bisa juga ditransportasikan ke kemudian juga di sini di intestin juga sama gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau misalnya di intestin, di sini yang berperan penting untuk proses absorpsi yodium itu adalah adanya NIS namanya atau natrium iodium transporter. Jadi natrium iodium transporter ini dia punya peran yang penting untuk proses transportasi iodium ke dalam sel. Jadi dia mediasinya tidak, maksud saya absorpsinya dia tidak sendirian gitu ya, dia perlu dimediasi oleh adanya natrium seperti itu. Nah kemudian dia akan didistribusikan ke dalam sirkulasi tubuh ya, yang utamanya dari beberapa tadi ya dari GI tract utamanya, dia akan dibawa menuju ke hati, kemudian dia akan dimanfaatkan untuk proses metabolisme, khususnya di kelenjar tiroid ya. Dia akan dibawa ke kelenjar tiroid untuk proses-proses yang berkaitan dengan sintesis hormon tiroid. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Jadi ilustrasi dari pemanfaatan yodium di beberapa organ yang membutuhkan yodium itu sendiri. Jadi kalau bisa kita lihat di sini yang paling membutuhkan adalah kelenjar tiroid gitu ya, di mana kelenjar tiroid ini akan memanfaatkan yodium untuk proses pembentukan tiroid hormonnya. Jadi tiroid hormon ini dibuat di kelenjar tiroid ya dengan bantuan nanti akan kita bahas beberapa mekanismenya. Selain di kelenjar tiroid, iodium ini juga akan dimanfaatkan atau akan dimetabolisme di ginjal. Tujuannya di sini sebenarnya tidak untuk pemanfaatan khusus ya, tetapi lebih ke ekskresinya untuk proses pembuangannya dan reabsorpsi. Jadi di ginjal iodium ini akan dimetabolisme. Kemudian kalau misalnya dirasa tubuh itu masih membutuhkan, maka dia akan direabsorpsi. Seperti itu. Dan yang terpenting lagi adalah ternyata iodium ini punya peran yang sangat penting untuk menjaga homeostasis dari sistem reproduksi, khususnya pada wanita. Jadi di ovari dan juga tuba falopi, iodium ini akan dimanfaatkan untuk proses-proses yang terkait dengan kematangan
sel telur gitu ya. Jadi fungsinya sama seperti mangan tadi ya, dia sebagai kofaktor enzim, di mana, dia itu punya peranan yang sangat penting untuk mengaktifasi enzim-enzim yang berperan dalam proses pematangan folikel, seperti itu. Sehingga, eee, pada beberapa kasus defisiensi atau gangguan yodium ya, khususnya metabolisme yodium ini juga bisa mengganggu siklus menstruasi, eee, wanita, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya yodium gitu ya untuk homeostasis tubuh. Kemudian juga pada kasus ibu hamil dan ibu menyusui di mana, yodium itu berperan penting untuk proses pertumbuhan janinnya ya pada ibu hamil dan pada ibu menyusui juga dia salah satu, faktor utama apakah anak ini mengalami defisiensi atau tidak, itu sangat bergantung pada kadar yodium di air susu ibu. Karena kalau misalnya kita lihat bayi yang di bawah 6 bulan, itu kan dia masih belum makan apapun ya. Jadi kalau misalnya ASI ibu ini rendah kadar yodiumnya, maka itu bisa meningkatkan resiko defisiensi yodium pada bayi, seperti itu. Sehingga, kecukupannya ini harus benar-benar kita perhatikan untuk ibu menyusui, seperti itu. Jadi prosesnya adalah, yodium yang masuk ke dalam tubuh ini akan di eee, ditransportasikan, oleh ibunya ke janin atau kalau misalnya ibu menyusui maka dia akan masuk ke kelenjar mamae untuk mmm, gunakan sebagai komponen ASI gitu. Jadi, di dalam ASI itu mengandung yodium dan fungsi utama dari yodium itu sendiri, sebenarnya fungsi utamanya adalah pada sintesis hormon tiroid. Jadi yodium yang ada di pembuluh darah ketika dia sudah didistribusikan ke kelenjar tiroid, itu dia akan diambil, dia akan masuk gitu ya, dan dia akan digunakan, dia akan di-trap gitu ya atau mmm, dibawa masuk gitu ya, akan dibawa masuk dalam bentuk iodida dengan aktif, secara transaktif. Kemudian dia akan dioksidasi, yang awalnya dia bentuknya masih, bentuknya iodida, dia akan diaktifasi dengan proses oksidasi. Dia setelah dioksidasi, dia akan membentuk, mmm, iodin, di mana iodin ini nanti yang akan masuk ke koloid lumen, lumen koloid dari kelenjar apa namanya, tiroid gitu ya. Nah, di sini nanti dia akan berikatan dengan tirosin. Tirosin itu adalah, protein yang tadinya sudah dihasilkan oleh tiroglobulin gitu ya, kemudian dia akan masuk di sini, berkumpul bersama dengan iodin tadi yang sudah diaktifasi, kemudian akan membentuk diiodotirosin. Diiodotirosin dan juga monoiodotirosin. Ini adalah bentuk non-aktif dari hormon tiroid ya. Kalau misalnya kita, belajar dulu mungkin terkait tiroid, jadi hormon tiroid itu ada 2 yang sudah beredar di pembuluh darah itu ada 2 bentuk. Yang bentuknya adalah T3 dan juga T4, kalau kalian masih ingat. T4 ini adalah bentuk yang tidak aktifnya. Bentuk aktifnya adalah yang triiodotiroid, ya triiodotiroin. Kalau T4 itu adalah tetraiodotirain. Di mana kalau misalnya dia mau berubah menjadi bentuk yang aktif, dia harus dirubah dulu menjadi triiodotirain, seperti itu. Dan nantinya, eee, tadi ya kembali lagi ke proses nomor 3 di mana iodin ini dia berikatan dengan tirosin gitu kan di lumen koloid dari kelenjar tiroid, kemudian dia akan membentuk DIT dan MIT atau T1 dan T2. Setelah itu, T2 dan T1 ini akan ketambahan iodin gitu kan, dia akan ketambahan iodin, kemudian membentuk T3 dan T4. T3 dan T4 ini nanti akan ditransportasikan, oleh lisosom untuk keluar dari sel menuju ke pembuluh darah, di mana pada akhirnya,
yang bisa kita temukan di pembuluh darah itu adalah T3 dan T4. T3 dan T4 ini maksudnya apa? Jadi T3 itu adalah tirosin yang berikatan dengan 3 iodin. T4 itu adalah tirosin yang berikatan dengan 4 iodin. Gitu. Nah, itu bedanya. Nah, hormon tiroid itu adalah sebenarnya adalah aktivasi dari T4 menuju T3 seperti itu. Jadi ketika sudah mengalami ionisasi gitu ya, dia menghilangkan satu iodinnya. Di situ akan terbentuk hormon tiroid seperti itu. Dan T3 dan T4 ini adalah eh, fungsi iodin. Maksudnya T3 dan T4 itu adalah iodin yang fungsional yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Nah, Belum. sebenarnya belum ya? Baik, sebenarnya di dalam tubuh ini, iodium itu atau iodin ini paling banyak, dia itu akan dibawa ke ginjal sebenarnya. Jadi setelah dia digunakan untuk pembentukan hormon tiroid tadi, dan ketika dia sudah dimanfaatkan oleh tubuh melalui proses-proses metabolisme tadi, dia akan ditransportasikan menuju ginjal 90 sampai 95%-nya itu akan diekskresikan melalui ginjal. Sisanya itu akan dipakai untuk sintesis T3 dan T4, triiodotirosin dan juga tetraiodotyrosine, seperti itu. Jadi di dalam tubuh misalnya 100% masuk ke dalam, maka yang disekresikan, yang dieliminasi itu hanya sebanyak 90 sampai 95%. Sisanya itu akan dipakai diakumulasi ya, bukan diakumulasi tetapi untuk proses cadangan gitu ya. Proses cadangan di kelenjar tiroid untuk proses sintesis dari hormon tiroid tadi. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bingung nggak? Lumayan ya, lumayan bingung. Tapi nggak apa-apa, karena mungkin belum dibaca lagi ya. Karena kalau misalnya kita belajar itu kan nggak mungkin satu kali terus langsung paham. Jadi jangan nanti dipelajari dulu terkait ini. Saya bantu dengan memberikan tugas ya, supaya belajar kalian tidak sia-sia. Jadi silahkan nanti dirangkum terkait dengan metabolisme manganes dan juga iodium ini ke dalam satu rangkuman yang mungkin saya lebih senang kalau misalnya kalian bisa buat semacam eh, semacam peta gitu ya, mind map gitu atau bebas sih senyaman kalian aja, gimana kalian belajar biasanya untuk merangkum hal-hal yang sulit seperti ini. Nanti rangkuman itu silahkan dikumpulkan seperti biasa sebelum UAS supaya bisa saya koreksi dan nanti itu bisa jadi tambahan nilai kalau misalnya nilai kalian tidak terlalu bagus di UAS. Itu ya. Sekaligus untuk kalian belajar supaya kalian refresh kembali dan nggak sia-sia gitu refresh hasil belajar kalian supaya bisa dinilai juga. Itu ya. Nanti silahkan dikumpulkan mau dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk Word juga boleh, atau dalam bentuk misalnya kalian bikin poster juga boleh, senyamannya kalian aja. Tapi ini tugas individu ya, jadi masing-masing anak tetap harus mengumpulkan sama seperti yang kemarin sebelum UTS, supaya saya bisa lihat bagaimana kalian memahami atau enggak materi ini. Apakah cukup jelas? Suaranya putus-putus? Boleh, boleh. Yang penting itu bentuknya rangkuman ya, jadi kalian nggak kopas. Maksud saya gini, kayak kemarin tuh ada yang kopas saya sedih sekali. Padahal seharusnya kan kalian kan belajar ya, maksudnya belajar bagaimana
mensintesis apa yang kalian sudah pelajari ke dalam satu rangkuman gitu loh maksud saya. Tapi kemarin tuh saya lihat ada juga anak-anak yang dia hanya copy paste gitu. Padahal kan saya pengen tahu kalian ini benar-benar paham nggak sih materi ini gitu kan ini materi dasar nih. Tapi sayangnya ternyata ada juga yang copy paste. Saya rasa jangan ya, kalau bisa sih kalian benar-benar pelajari dan tuangkan apa yang sudah kalian pelajari itu ke dalam satu bentuk rangkuman gitu. Terserah kalau misalnya kalian saya lebih suka gambar sih Bu, dibandingkan harus menulis dalam bentuk makalah ya boleh gitu kan. Karena setiap orang menurut saya beda-beda ya cara belajarnya dan nggak harus disamakan gitu kan. Jadi eh, menurut saya untuk mempelajari metabolisme itu saya yakin jauh lebih fleksibel lah. Kalian senyaman kalian untuk belajar seperti apa gitu. Tapi satu sih permintaan saya jangan copy paste ya. Karena saya tahu loh kalau kalian copy paste gitu. Gitu ya. Apakah cukup? Pertanyaan lagi mungkin? Siap, Debrina, ada pertanyaan lagi? Sebelum UAS mata kuliah gizi mikro aja. Sorry, ya sebelum UAS. Jadi jadwalnya gizi mikro kapan? Hamin satu deadline-nya. Ada lagi pertanyaan terkait tugasnya? Beneran loh ya, jangan ada yang copy paste ya. Karena kalau misalnya saya nemu lagi yang copy paste seperti kemarin, eh nggak saya nilai deh. Kalau misalnya nilai kalian jelek ya, ya sudah itu yang bisa dikasih. Jadi sebaiknya sih tidak copy paste. Tapi kalau misalnya masih ada yang ditemukan seperti itu, ya mau tidak mau saya nggak bisa nilai. Itu karena ya buat apa kan itu bukan bukan hasil kerja kalian. Oke, saya rasa cukup kalau memang tidak ada yang mau didiskusikan. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan di luar kelas juga boleh sih. Saya sangat terbuka dengan uh, diskusi di luar kelas. Jadi monggo silakan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan dan mungkin saat ini belum kepikiran gitu ya. Biasanya gitu sih. Kadang kita nggak kepikiran waktu dijelaskan, tapi waktu belajar sendiri ternyata ada yang kok gini ya, ini yang maksudnya gimana ya? Itu silahkan nanti bisa ditanyakan. Kalau dulu sih sebenarnya saya memfasilitasi dengan eh, ruang diskusi di Hebat ya, tapi setelah beberapa lama kok kayaknya tidak efektif gitu. Banyak yang nggak menggunakan ruang diskusi itu, jadi ya sudahlah. Kayaknya kalian juga nggak terbiasa dengan eh, ruang diskusi seperti itu, jadi ya monggo kalau misalnya mau lebih nyamannya langsung diskusi juga boleh sih. Silakan absensi terlebih dahulu ya.
Ini jumlah mahasiswanya cuma 66 ya, padahal harusnya ada 70-an. Apakah ada yang nggak masuk, Debrina? Oke, oke. Tolong untuk nggak mengabsenkan teman-temannya ya, yang nggak masuk jangan dititipkan absen. Kemarin ada kejadian, dan kebetulan itu ketahuan di kuliah PDB. Jadi itu jadi masalah loh. Bisa jadi dan waktu itu akhirnya disepakati anak yang titip absen dan yang absen kan itu harus ngulang kuliahnya. Jangan sampai itu terjadi juga di sini. Saya nggak nakut-nakutin tapi itu kejadian beneran. Jadi kalau misalnya kalian terbiasa titip absen, Allah itu maha adil. Jadi suatu saat dibuka kayak gitu. Jadi hati-hati, yang jujur-jujur aja lah karena supaya ilmunya berkah kita harus jujur ya. Saya rasa itu kalau memang tidak masuk dan memang em, ada keperluan kan bisa absen, bisa bisa izin gitu ya. Tapi tadi Debrina ada yang izin nggak ke Debrina? Nggak ada? Oke. Oke, baik saya cukupkan untuk materi hari ini dan juga perkuliahan hari ini. Mohon maaf karena harus PHL berkali-kali ya sebelumnya nggak